Kejam ya kejam. Bisa Asli, dibolak-balik kan. Masalahnya sudut pandang orang tuh masing-masing yo. Mulai. Sama-sama orang Tegak, orang akan nengok nah. Oi, kata dia, rambutnya gondrong. Dari depan tak nampak nak gondrong karena dikuncrit kan. Iya kan gitu. Kok nggak nampak kan? Nggak nampak karena sudut pandang orang tuh beda-beda gitu loh. Makanya apalagi masalah agama kan pengetahuan kita gitu loh. Iya. Kan pengetahuan kita karena kita pengetahuannya minim ketika ada orang-orang itu salah. Ya memang kami tempatnya orang salah kok, bukan orang pinter. Kalau diperdebatkan juga udah kami tidak tahu itu pemahamannya cuma segitu kok. Iya nih. Makanya kadang kalau namanya kita tuh orang yang tidak pinter, kalau memang pas ada benarnya tuh, ada benarnya dikit tuh, kami nggak tahu itu benar gitu. Itu nggak tahu karena kita bukan orang benar. Kayak dari tadi kita ngomong tentang agama, ya tidak tahu tuh menurut orang benar apa tidak. Menurut kita, itulah yang mereka menurut. Iya kan? Ya orang bisa nilai apa sih? Ilmu dari mana nih? Pemahaman baru sesat. Itu. Karena terlalu gampang kata-kata sesat itu tuh. Iya. Iya nih mas. Dan sesuai dengan dia sesaat. Sesat. Lah kita nengok orang ke masjid sholat. Allahu Akbar. Dia tidak taruh tangannya di kan? Taruh bawah. Sesat. Sesat ya kan? Asli. Orang ngangkat Allahu Akbar setengah dulu kan, baru segini kan, tutup sesat. Dia cerita. Ada atahiyat akhir tangannya bergerak, sesat. Lain Iya. ini sudah. Ada yang dari awal gitu kan, ada yang tidak sama sekali gitu kan. Pahami dulu, belajar dulu, baru ngomong sesat. Iya. Coba Makanya- kalau kita sudah mulai mensesatkan orang lain, apa kita tidak sesat deh, gitu. Kita yang tersesat. Kita tidak sesat Iya. gitu kan. Kita tersesat ya bang. Ya karena rupanya kau tuh beda dewek dari yang lain. Nah, itu kan. Tapi kau nganggap orang lain tuh salah dengan kau, rupanya kau dewean. Ketika kita nganggap salah satu orang berbeda kebiasaan pemahamannya dengan kita gitu kan. Kita nih pemahaman kita cuma dikit kan, sesat nih orang nih kok kayak gini segala macam gitu kan. Teman sebelum itu semua ngomong sesat ya belajar dulu, cari ilmunya dulu, Cari paham tahu dulu. dulu. Apalagi internet sekarang gampang kan. Informasi mudah. Bener dah kalau kita sholat kayak gini, kita ngamal kayak gini, cari dulu informasinya, jangan semuanya langsung dimakan. Makanya ketika ada orang yang macam itu dak ya. Jadi kalau orang yang bijak itu ngomong katanya, nyelam dulu ke laut, ya. Kamu akan tahu betapa dikitnya pengetahuan kamu. Kalau masih cetek kau akan tahu di sungai yang dangkal tuh tahu. Oh dalamnya pasir kata dia. Oh ikannya cuma 2 kata dia. Nyelamlah dulu kau di dalam laut. Macam orang bodoh kau dibikinnya udah tahu apa-apa. Aku nyelam tegak di atas bed, waduh. Aku kan apa patokan dah? Kayak itu juga lah mas. Aku selalu nganggap dunia ini pasti luas. Luas ya. Hal-hal yang tertentu tuh kita dengari dulu. Kita rupanya kayak ini kan kau tuh. Apalagi kasar ngomong nih. Kita cuman berperilaku di wilayah kita lah. Iya benar-benar. Iya, pergi ke sana-sana juga tidak pernah. Jadi pas dia ketemu yang sosok beda, salah dia nih dah. Ya beda tempat beda cara. Pahami dulu, cari tahu dulu kan. Apalagi masalah keyakinan. Ini mentang-mentang berbeda dengan kita yang tidak ngaji dengan orang, bahasanya itu pemahaman pribadi yang dapat ilmunya cuma dari sekedar baik. Iya. Berani bilang orang sesat, tidak benar lah, segala macam lah, deh kan. Kalau kau belum tahu itu benar apa tidak, sudah diem, dosa ngomong. Kalau seandainya tadi kita ngomong dengan orang yang tanpa bantahan kan, tuh sesat orang tuh, kok kayak gitu dia? Yang B tadi ngomong, oh iya ya. Kita secara tidak sadar kita fitnah orang tadi percaya. Nah, disampaikanlah dengan beberapa orang lagi, tadi aku temukan orang kayak gini. Apa udah panjang tadi fitnah. Nah, di negara kita, di Tempat di kita zaman nih. kita lah, zaman kita lah nih. Banyak yang kayak gitu, tidak paham, belum paham, sudah ngebagi ilmu ke orang lain gitu kan. Jadi penyebar fitnah. Kalau menurut aku gawe dajjal agak berkurang. Iya. Tugas dajjal apa? Fitnah manusia tak? Iya, fitnah besar. Fitnah masa. Ini sudah banyak nih antek. Gawe, lebih kurang deh. Gawe dajjal.
Dikit-dikit salah, dikit-dikit fitnah. Aduh, apalagi kan yang banyak ngomong kayak gitu tuh orang yang tampil di media. Seharusnya kalau kayak gitu lebih berhati-hati lah ngomong, apalagi orang yang punya masa kan. Karena omongan dia, ucapan dia pasti dengar masa-masanya tadi itu. Iya. Tapi emang aneh zaman sekarang nih. Apa kita nih terlalu terkejut? Mungkin kita nih, kayak aku nih yang terkejut. Orang-orang yang lain tuh ikut perkembangan zaman. Apa aku nih tiba-tiba tahun ini kan berubah langsung kan? Jadi aku terkejut. Emang pas aku masuk ke tengah kota tuh, pergaulan orang tuh, yang kayak aku bilang tadi deh. Emang sudah jauh nih pemikiran Aku orang. ini Islam modern loh. Sampai ada nyebut ada Islam modern. Islam modernnya kayak mana? Iya, sekuler kau nih. Sekuler tuh bukan Islam, kau cuman kau ini pade-pade ulang. Islam KTP gitu. Adalah beberapa yang mau dengari tanggapan aku dah. Tapi kan selalu aku bahas masalah logika kanyo kan. Iya. Kau bahas ini, bahas itu, bahas masalah hukum-hukum Islam, bahas masalah hukum-hukum agama. Intinya kita bertuhan. Iya. Kalau bertuhan tuh kan berarti Tuhan ngajari kita yang baik. Pasti. Perantaranya agama. Nah, kalau kau sudah ketemu hal yang tidak baik bagi kau, hal yang tidak benar, baik dan benar kau kan kalau kau dewasa kau tahu nih baik dan benar. Pasti. Itu pasti aman, kau pasti mudah untuk membedakannya. Tapi kalau kau bilang kayak ini nih, Islam modern lah, ini itulah, pembenaran lah untuk diri kau dewe, supaya kau dapat pengakuan, kau tuh bocah. Belum masuk dewasa walaupun umur kau tua. Yang ngomong tuh tua tuh mas. Pembenaran diri itu yang salah. Karena gini, usia itu tidak menjamin dia dewasa. Usia tidak menjamin tingkat kedewasaan orang. Gitu loh. Emang aneh nih orang nih. Apa juga pola inilah di media kan. Kawan-kawan tuh yang menganggap ini. Jadi media ini selalu giring hal-hal yang berkaitan dengan agama dengan citra yang buruk. Ya. Berkaitan dengan agama lah, aku tidak sebut agama apapun dah. Tapi beragama itu sudah dicap buruk. Nah ini yang berita baru nih, tidak tahu berita baru udah. Yang Arab ngerayain Halloween. Betul. Ya kan heboh di sana sini ya. Sebenarnya kan apa ya? Arab nih menurut orang di luar pada negara-negara lain lah. Negara biasa. Bukan orang yang tidak paham loh. Orang yang Arab ini kan negara Muslim. Iya. Ya kan induknya para Muslim. Bahasanya tempatnya gitu. Bagi kan? orang kita. Bagi orang yang tidak paham, yang apa lah bahasanya? Yang bagi paham masalah kenegaraan. Kenegaraan kan bagian-bagian tertentunya kan ada di situ kan, bukan Arab mencakup semuanya gitu kan. Bagian tertentu yang kayak gitu. Orang pasti nganggap udah Arab kok kayak gitu ya segala macam ya. Nah, pikiran berubah. Pasti dari orang yang tidak paham. Pasti banyak tuh yang netizen segala macam. Manfaatin keadaan. Akhir zaman. Itu karena gini, mungkin kan tidak semua orang Arab itu Muslim. Iya nih ya. Iya kan? Iya nih mas. Ada yang minoritas juga. Bernama Arab. Karena juga Muslim, ajaran Islam tuh emang di tanah Arab lahirnya. Betul. Tapi di tanah Arab sebelumnya ada ajaran juga sebelumnya. Ajaran-ajaran sebelumnya. Iya. Bukan Arab tuh Muslim. Jangan dicap Muslim ini Arab, Arab tuh Muslim. Yang dimakan masyarakat umum lah gitu. Arab tuh kok titiknya itu pusat Muslim. Ketemu orang Arab makhluk suci dia nih. Iya. Jadi kan aduh. Makanya kalau dia bukan Muslim, bebas dia. Ya. Yang penting dia tidak melanggar aturan pemerintah yang ada ya. Karena beragama kan bebas. Agama ibaratnya yang Muslim nak sholat, nak sejam ya sholat tidak masalah. Dia tidak melanggar aturan negara kok. Iya. Yang dilarang kan melanggar aturan negara. Itu yang dilarang kan. Selama konsep tidak melanggar masalah. Itu Halloween itu kategori perayaan toh. Perayaan orang luar, masalah hantu, masalah apa. Dan kebebasan juga untuk dia karena emang bagi aku orang kita ini terlalu heboh mas. Terlalu heboh ya. Kayak kemarin ada berita nih, aku bukan bahas masalah daerah tertentu kan. Ada daerah yang nerapin aturan syariat. Di daerah situ tuh ada orang yang bukan non Muslim. Sampai dibilang kasihanlah orang-orang ini kan non Muslim, aturan syariat. Gara-gara ada berita laki-laki
dia pakai celana pendek lagi jogging, dia bilang itu aurat kata polisi Pol PP di sana. Pol PP di sana kalau tempat aturannya syariat kan, Pol PP di situ jadi polisi syariat itu kan gitu kan. Jatuhnya Pol PP di situ ngomong kayak itu. Ini tukang komen di media gitu, wah daerah sini emang orangnya munafik, daerah sini selalu bilang. Tapi ada yang matahin, kan aturan syariat tuh untuk orang muslim yang bersyariat. Kalau ente yang bukan non muslim dan bukan orang-orang muslim yang bersyariat, jangan peduli. Betul. Kebanyakan gitu. Yang apa? Di luar agama gitu, di luar muslim yang terlalu nyinyir gitu. Dan itu juga di rata-rata yang nyinyir juga lo bukan di luar agama kita juga orang-orang kita yang nggak ngerti syariat. Nah, itu juga Nggak paling ngerti banyak. hukum syariat, nggak ngerti agama tuh apa, cuma bisa ngomen. Wah ini salah, munafik ini. Oh, itu. hidup dia biasa kayak gitu tuh manusia yang di dunia maya cuman. Iya. Yang beraninya kok di situ. Di dunia maya. Oke. Itu aku udah, tapi yo cuma miris berarti aku cuma mikir ini cuma mikir masalah ini lah. Apa namanya? Akhir zaman tuh nah. Terpikir pas aku nengok postingan kayak itu berarti ini syariat Islam yang disalahkan oleh orang-orang Islam. Karena banyak orang-orang Islam yang nyalahkan. Banyak. Pola negur orang-orang aurat laki-laki yang bercelana pendek ditegur kan. Itu kan yang negur kan tidak salah. Iya. Iya kan itu kan sistem syariat tidak masalah untuk menasihati orang. Cuman orang-orang yang bersyariat kayak kita yang marah. Berarti hukum Islam pun dianggap salah sudah bagi orang-orang Islam. Aku banyak juga di media kayak gitu. Kita nengok menurut pemahaman kita kan. Sebenarnya orang melakukan itu tuh kan karena dia paham atau tidak ngerti segala macam kan. Ada yang nyerang-nyerang dengan ego dia, wah seharusnya kayak gini segala kayak gitu. Aku mulai ketik tuh. Lah mulai panjang lebar, tiba-tiba nggak di hati tuh. Kalau aku ketik, kalau aku balas, aku sama kayak Sama kayak dia. Aku hapus. Jadi urusan kau lah. iya urusan dia lah. Sama lah aku gitu lah. Kadang geram karena kok kau nih ngomen, kau tuh tidak paham gitu. Gitu kan. Pas aku lah mulai panjang lebar ngetik tuh kan. Tapi tidak peduli lah, nama juga nih komentar netizen kan aku ngetik pun tidak gunanya untuk orang tuh gitu kan. Prajurit ketikan be orang nih kan. Jadi ya sudahlah aku talain. Cuman ya kalau nengok dari pola postingan miris be nengoknya gitu. Miris apalagi orang-orang sekarang kan pengen jadi konten kreator, pengen mencari duit dalam bentuk sosial media. Tapi dia jual hal-hal tertentu, postingan tertentu yang mancing emang masa kita nih untuk berperilaku buruk. Jadi beranggapan ajaran muslim yang kayak kita nih teguh ini kan, kita pokoknya pegang muslim ini kan dianggap salah bagi orang muslim. Nah, Pol PP itu kan tugas dari atasan. Atasan kan wancananya kayak itu supaya aman. Nah, disalahkan bagi orang-orang yang bukan tinggal di situ. Iya kan mas? Yang tukang komen kan bukan orang-orang yang tinggal di daerah situ. Yang nggak tahu apa isi dalam situ kan. Bersyukurlah daerah dia tidak diterapin aturan kayak itu. Nggak pun yang ngomong kayak itu. Wah itu beda. Sampai bahas negara. Indonesia kan bukan kayak itu. Ujungnya bahas lagi NKRI. Mereka daerah situ bukan orang-orang NKRI. Jadi kan mulai tuh kotak-kotakan lagi kan. Nah ini ada lagi yang di luar syariat tadi itu kan. Aku baru nonton lagi. Yang para sultan-sultan sama raja-raja berkumpul tuh. Ada juga ada. Yang dulu tuh kan. Iya, dia protes masalah kok Pancasila sekarang mulai gini. Iya berubah. Jambi datang juga tuh. Sultan Jambinya apa siapanya itu ya? Apa Raja Jambi? Perwakilan Sultan Jambi. Perwakilannya ya. Kita bilang, kita hitung lah Indonesia merdeka berapa tahun. Gitu kan. Terus dalam sejarah kita dijajah sampai 300 tahun. Indonesia kan baru lahir, sebelumnya dijajah siapa? Iya. Dari suku-suku tertentu kan yang dijajah gitu. Nah, kok sekarang nih sudah nampaknya mulai semena-mena gitu. Jadi peranggapannya tuh aneh. Intinya Indonesia tuh ada karena itu wilayah koloni Belanda. Semua wilayah koloni Belanda nak dijadikannya Indonesia dulu dengan pemimpin sebelumnya. Semua wilayah koloni Belanda. Nah, jadi kan orang beranggapan wilayah Indonesia ini sama. Padahal beda, punya kesultanan masing-masing. Kalau beda-beda koloni dulu mas mungkin beda-beda juga kan. Kalau tanpa koloni juga pasti pecah. Iya. Nggak satu kayak sekarang kan. Ini karena wilayah kita ini luas karena bekas wilayah koloni Belanda itu baik di zaman tuh. Berarti secara nggak langsung mensyukuri adanya koloni.
Karena bisa menyatukan semua. Jadi tuh. ini iya, orang-orang dulu tuh kan penuh susah tuh untuk jadikan. Kita udah nyalai lah pemimpin-pemimpin pertama. Dia berusaha untuk nyatuin wilayah nih. Ya sudah jadi. Sekarang nih orang-orang nih kan ada perubahan sini situ kan Mas. Tapi juga ada orang-orang yang terlalu kultus, tak tahu kayak mana background sebelumnya. Pas ada yang beda dengan dia, disalahkan. Dianggap kan. Daerah ini kok beda sistemnya dengan daerah sini. Karena dari dulu akar nenek moyang emang beda. Iya, itu. Akar nenek moyang emang beda. Kejadian tidak sejauh-jauh lah. Mungkin agak melenceng kan. Kita bahas kan. Kayak Papua kok satu pulau ada 2 negara. Karena si kok jajahan Inggris, si kok jajahan Belanda. Dulu Papua tuh nak dimerdekakan Belanda. Kan 1445 Papua belum masuk kita tuh Mas. Iya, betul. Bintang Kejora tuh lah ada. Sudah ada ya? Karena kan nak dimerdekakan ke Belanda. Tapi pemimpin kita pas zaman tuh pengen ngambil semua wilayah koloni Belanda untuk jadi Indonesia. Akhirnya adalah kayak perang dulu tuh kan. Irian Jaya kan artinya kan. Iya. Akhirnya masuklah jadi Indonesia. Kayak itu jadinya. Jadi kan orang kan cara jari kulit beda. Iya. Jadi yo tidak bisa dianggap itu tuh salah atau kayak mana. Hargailah apa namanya ya? Perbedaan tuh. Perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika tuh kan artinya kan berbeda tapi tetap satu juga. Itu yang dibilang para perkumpulan tadi itu kan. Sultan kita berbeda. Tapi kan jadi tetap satu. Kok sekarang sudah mulai mengkotak-kotakan. Iya. Daerah sini benar, daerah sini tidak benar gitu nah kan. Jadi tujuan persatuan kita nih apa gitu. Karena wajib kesatuan tuh nasionalis tuh wajib lah. Wajib Mas. Karena kasihan nenek moyang dulu kan. Taruhlah kita tidak bisa jauh ke nenek moyang yang jauh, nenek moyang terdekat bela. Kayak kakek aku ikut perang, jadi veteran. Orang tua kita kayak itu kan, jadi perang kayak itu Mas. Berjuang lawan penjajah yang di zaman 45-an ke atas nih kan. Masih ada perang-perang dikit tuh kan. Kasihan lah itu, bukan nenek moyang sebelumnya. Yang penting tuh ada tuh tetap ada, dilestarikan. Nah itu kalau zaman dulu perang itu kan per wilayah, sudah iya, Mas. Per wilayah. Jadi ketika dia nih berjuang itu dalam kategori kalau meninggal tuh syahid dah ya. Kalau menurut pandangan kita orang yang nggak tahu gitu lah. Dia berjuang untuk tanah air tanah air itu dalam kategori syahid bodak ya. Kategorinya baik. Kalau masalah syahidnya itu bukan urusan kita kan. Dalam kategori syahid itu syahid itu Mas. Syahid ya. Dalam kategori syahid. Karena dia berjuang untuk tanah air dia kan. Taruhlah mungkin ini Mas, karena dia diperjuangkan dia untuk mati dalam perang itu karena tempat ini tempat keturunan dia, tempat bangsa dia, tempat orang-orang dia untuk tetap bertahan di situ di zaman perbudakan yang dulu. Iya. Itu di luar belum. Di luar konsep agama tadi dah ya. Kan semuanya orang-orang veteran berjuang dulu tuh kan. Kan tidak semuanya muslim gitu kan. Iya. Nah, gitu kan di luar dari itu kan. Kalau syahid nih ada di muslim apa di agama lain ada ya? Di agama lain ada. Ada syahid juga ya. Bahasanya beda. Bahasanya beda. Berjuang demi ajaran dia. Ngapa setiap agama tuh ada namanya syiar masing-masing tapi bahasanya beda kan. Bukan syiar. Betul. Iya. Apalagi tanah air tempat dia untuk menyebarkan paham agama, ajaran kebenaran. Semua ajaran kebenaran kan Mas. Itu kan awal agama ya. Iya. Agama kebenaran ya. Karena saya juga pernah dengar itu ketika barang dirampas pertahankan walaupun sampai meninggal dah. Iya Mas. Itu karena hukumnya kita wajib karena dirampas gitu kan. Dirampas. Dan kalau kita sampai meninggal itu kategori syahid dah. Syahid. Nah itu udah gitu. Pokok tergantungnya apa kayak mana? Lupa. Kan syahid dalam kategori harta. Tergantung. Pokok masalah sana kita dibegal nih. Kalau dibegal syahid. Syahid. Nah kalau dibegal nih, dibegal kan ada ceritanya. Syahid. Nah itu udah tahu tuh. Aku pernah dengar ceramah lah. Jadi agak-agak lupa sih kalau ceritanya tuh. Kan kita dibegal nih. Kita ngebela diri. Begalnya mati. Nah kan. Itu kalau tidak salah, konsepnya kalau kita dibegal, kita yang mati, kan kita dibunuh tuh. Nah, itu kan dibunuh tuh macam mana ya? Syahid apa tidak gitu. Nah, pokok
ada anu lah pokok di anunya kan. Terus kalau kita ngelawan orang tuh mati, kita kan ngebela diri tuh. Kita jadi pembunuh apa tidak? Kan? Nah, itu ada tuh salah satunya tuh. Pokok lupa cara penjelasannya tuh. Kalau kau ngebunuh terus ada niat mungkin sudah bisa diselesaikan dengan tanpa ngebunuh, kau bunuh, jadinya status kau pembunuh lah dari agamanya kan, dari pemahamannya kan. Tapi kalau emang keadaan tadi darurat, kalau itu tidak terbunuh awak yang mati, nah itu kan kita syahid ngebela diri. Ngebela diri. Hukumnya kayak gitu jadinya. Kan tergantung niat, kondisi, situasi. Tergantung kondisi lah. Kondisi. Kalau emang keadaannya tuh, yaudah perlawanannya cuma bisa untuk aku mati kau tidak mati kan. Iya, itu lagi. Tapi bukan niatnya kita untuk bunuh dia, menghilangkan nyawa dia dengan sengaja. Kan bahasanya kan menghilangkan nyawa orang dengan sengaja. Berarti kalau menghilangkan sengaja berarti ketika si Begal ini sudah tidak berdaya dan kita bunuh, itu kategori yang memang pembunuh kita. Pembunuh. Iya, ketika sama-sama kuat terbunuh itu beda ceritanya. Itu kategori begal, Mas. Apalagi misalnya kita udah tahu zaman dulu Mas, masalah peperangan. Zaman sekarang nah. Zaman sekarang perperangan pasti kan ada strategi perang gitu. Tujuan strategi perang kita tuh mungkin wilayah titik tertentu yang harus kita anjurkan supaya korban kurang. Tapi tetap deh kita ada korban. Kadang juga kalau kita ikut perang itu ya pasti mau tidak mau bunuh. Haruslah bunuh, jadi pembunuh. Berarti kalau kita jadi anggota tentara militer itu turun perang, kita siap jadi pembunuh lah Mas bagi aku. Mungkin nggak tahu strategi militernya kayak mana, strategi perangnya kayak mana. Tapi kan satu saat dosa jauh-jauh lah misalnya yang ini. Yang paling mudah kita sebut sniper. Sniper tuh tujuannya kalau udah mencederakan orang, kalau udah membunuh target. Itu kan dalam militer, dalam perang kan. Berarti yo langsung mau tidak mau dia harus bunuh. Untuk apa kerjaan tuh ada? Iya. Berarti kalau macam itu kategori mana ya? Salah kah? Kan bunuh yo. Bunuh Mas. Dengan sengaja loh itu ya. Sengaja. Dengan perencanaan. Pasti karena dia akan sniper mencari tempat bisa membidik dengan tepat. Iya ya. Tujuan kalau tidak mencederakan, kalau tidak membunuh. Nah, ada lagi. Kalau hukumnya Algojo. Algojo kan harus membunuh orang, bukan eksekusi lah. Tukang eksekusi kan. Nih ada orang nih vonis hukuman mati nih. Kan ada tukang eksekutornya nih. Dia ini menjalankan tugas untuk membunuh orang. Konsepnya pembunuh atau kayak mana gitu nah. Nah, itu padahal kan katanya ketika membunuh satu nyawa, yang keturunan dia berarti sudah dia bunuhnya sudah. Iya Mas. Iya kan? Iya nih. Masalah dia masih produktif untuk kita bunuh gitu ya. Bunuh satu nyawa berarti kau sudah bunuh satu keturunan dia. Berikutnya. Nah itu konsep Algojo tadi. Algojo yang kayak di penjara kan. Kayak kita ngomong zaman dulu, zaman Nabi lah dulu kan. Kan emang ada eksekutornya, tukang pancungnya, terus segala macam. Nah itu hukumnya ngebunuh atau menjalankan tugas. Bagi aku sih menjalankan tugas. Menjalankan tugas ya. Hukum dia itu dengan pengadilan syariat yang pas. Mungkin gitu ya. Kalau kita kan di sana misalnya kan di peraturan syariat dengan pengadilan syariat yang pas. Aturan kita ini dengan keadilan yang pas, dengan aturan keadilan yang pas, pengadilan yang pas. Ini sudah nih keputusannya sudah fix dia dihukum mati. Ya sudah. Itu menjalankan tugas loh. Mungkin kalau dari segi mungkin ada perintah Tuhan kayak gitu. Iya. Kayak maling bel. Maling tidak tahu ya perintah Tuhan apa tidak ya. Yang kalau maling tangan potong. Iya. Itu perintah Tuhan atau peraturan? Aturan syariat kita berarti kan dari kitab kita lah. Kitab kita, gitu kan? Itu kalau maling enggak gitu ya. Maling itu ibaratnya kan kata Pak Seto ini manusia itu cuman wayang. Ada yang menjalankan. Ketika dia maling berarti takdir dia untuk maling enggak? Apa rencana dulu? Apa takdir dulu deh? Tergantung tadi Mas kan kalau dia direncanakan, dia maling. Mungkin gitu ya. Kalau emang dia sudah takdir dia maling, jalan nih. Tiba-tiba nemu sesuatu barang. Kalau enggak mangga tetangga tuh. Iya. Enak nih apa? Kalau bisa enak ya jelas gitu. Iya Mas. Lapar ada apa lagi? Terpaksa untuk ngambil itu. Kan? Itu mungkin konsepnya beda lagi tuh Konsep yang emang dia kan banyak orang beralasan dia
Bukan takdirnya maling, Mas. Bukan takdir ya. Pilihan dia jadi maling. Kondisi yang bikin dia Pilihan gitu. dia jadi maling. Bisa kita anggap juga ada orang punya penyakit kleptomania yang emang tidak bisa ngontrol dirinya dewek kan. Jadi terpaksa dia hobi untuk ngambil barang-barang orang. Itu mungkin sudah takdir mental dia kena juga kan. Kleptomania tuh orang yang bukan tujuan dia maling, tapi pingin dia berkeinginan punya barang tadi tuh gitu. Apalagi yang ini maling penuh rencana. Dia sudah punya rencana, berarti sudah pilih. Sudah niat. Oh itu milih. Iya. Dengan alasan emang dia, ada pekerjaan lain, tidak mungkin. Ada alasan, kecuali emang di daerah tertentu tuh tidak ada penghuninya, cuma ada pohon-pohon, perkebunan ataupun kayak mana, ya tidak bisa lagi diharapin kita ambil kan. Itu masih maling juga. Kalau emang itu perkebunan tuh emang orang yang nanam. Betul lah, iya kak. Tapi kalau itu punya Tuhan ya sudah lah. Misalnya kalau di hutan kan. Kalau orang di hutan naik gunung tuh kan, iya. Dia bisa ngambil tanaman inilah atau itu. Maling juga kalau aturan. Berarti maling sama siapa tuh? Tuhan. Maling punya Tuhan. Karena yang punya Tuhan tidak mungkin dimaling kan. Iya. Nikmatilah apa yang kuberikan kepadamu. Berarti kalau di hutan itu kan hutan. Kalau sekarang ini kan kadang hutan ada punya pemerintah. Iya punya pemerintah. Punya pemerintah. Padahal kadang hutan itu masih hutan yang belantara. Hutan belantara bukan kategori pemerintah yang nanam loh. Iya kan? Iya. Itu dia ngambil, itu maling. Apa punya pemerintah? Apa menurut dia ini punya Tuhan kok? Tuhan yang ada tanaman kecil di sini. Duluan tanaman itu tumbuh daripada punya pemerintahnya datang. Bagusnya kayak itu Mas, orang yang berkeyakinan kayak itu tuh. Itu mungkin bagi aku ya, tidak maling. Tidak maling ya. Orang berkeyakinan tapi yang polanya masih masuk logika kita kan. Iya. Hukum gitu tidak bisa. Iya, di logika kita yang orang-orang yang emang pengetahuannya kurang, dia anggapan dia emang di daerah hutan tuh ya terserah aku karena itu kan Tuhan yang buat kan. Tapi kalau orang yang tahu tapi sengaja untuk melakukannya, sudah tahu hukum nih. Masih maling, sudah tahu ada hukum, sudah. Berarti kalau gitu, berarti kalau di zaman sekarang secara nggak langsung orang sedikit banyak tahu hukum. Tahu Mas. Berarti ngambil sesuatu berarti kategori maling. Maling, pilihan dia bukan takdir dia maksudnya jadi. Berarti pilihan dia ya. Iya. Berarti pilihan dulu baru takdir ya. Iya. Pilihan dulu baru takdir. Jelas kita bukan milih takdir dulu baru pilihan bukan ya. Kita milih dulu baru takdir Tuhan tuh berjalan. Oh gitu. Misalnya Mas nih, Mas kemarin kalau nak ngambil jadi kurir, mungkin Mas bukan takdir Mas bukan kurir. Itu guys. Sekarang Mas takdir Mas sudah jadi kurir kan. Besok belum tentu. Iya betul itu. Ada tawaran, ada pilihan, terus Mas pingin ngejalanin itu, Mas pilih itu, jadilah kurir, barulah jadi pilihan, baru takdir. Bukan takdir jadi kurir. Secara nggak langsung Tuhan tuh ngasih jalan sudah. Iya banyak jalan. Sudah ngasih jalan. Balik lagi ke pilihan ya. Iya pilihan. Pilihan kita nak berjalan kemana nih? Iya. Kata orang sekarang plan A apa plan B apa plan C. Kalau plan A risikonya ini, plan B risiko itu, plan C risikonya ini, gitu dah. Jadi kita harus ngambil itu baru berjalanlah takdir Tuhan. Ada Tuhan. Yang tidak bisa ditebak tuh kan cuma 3 hal tuh. Maut, jodoh, kematian tak? Iya betul. Itu baik. Kita bisa milih selainnya pilihan. Kalau itulah gunanya akal manusia tadi tuh kan. Ada pilihan tadi, terus kita pilih mana yang paling gampang, yang paling mudah kita selesaikan. Pilihlah itu, baru terjadilah takdir tadi. Itulah manusia kan disuruh milih. Kita pilihlah jalan hidup kau. Kalau kamu kayak gitu, pilihlah jalan hidup. Selagi bukan urusan maut, rezeki kematian, iya kita milih. Tapi yang sudah ditakdirkan nian yang 3 tuh sudah ada di time waktunya tuh sudah ada. Mungkin bagi aku kan, misalnya di segini nih aku mati kan, emang sudah time tuh nak aku milih kemanapun nggak jalannya. Kalau emang tentang kematian itu sudah jalannya. Kan 3 ekor tuh dimana yang dibilang dengan Tuhan. Berarti kan kematian itu yang kata Pak Ustadz itu tempatnya sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Waktu. Nah, berarti kalau kita ini kan posisinya ibaratnya di kota A, kematian dia di kota B. Iya. Dia akan berjalan ke sana tuh suatu pilihan apa suatu takdir? Ibaratnya ini. Oh iya kan? Kalau masalah itu kan kita tidak tahu masalah kematian nih kan kita tidak tahu kapan. Yang tahunya Tuhan gitu kan. Iya pasti. Kita tidak kasih spoiler kita bakal mati di sana. Takdir kalau kita datang ke kota itu. Kami dulu pernah cerita di sahabat Nabi. Kita lagi sahabat Nabi ya. Ada entah Nabi apa aku lupa. Jadi dia ketakutan pas ngadap Nabi tadi tuh.
kita nyebutnya apa lah, entah sahabat entah apa gitu ya. Pas sampai depan Nabi tadi dia ketakutan. Ketakutan gara-gara apa? Di belakang Nabi tadi itu ada malaikat pencabut nyawa. Jadi mintalah tolong lagi dengan Nabi tadi itu. Tolong kirim aku ke daerah yang jauh. Gitu deh kan. Jadi diturutilah, dikirimlah tempat yang jauh. Ditanya tadi itu ke malaikat pencabut nyawa tadi itu. Ngapa kau melototi budak tadi itu, bahasanya gitu kan. Aku bingung. Aku diturunin dengan Allah, diperintahkan suruh nyabut nyawa dia nih di daerah yang ini, bukan tempat sekarang. Kok dia ada di tempat sekarang? Kata malaikat pencabut nyawa tadi kan. Rupanya ketemu lagi aku cabut di tempat yang dia minta pindah tadi itu. Oh, berarti sudah takdir. Sudah takdir. Ya, berarti ya. Jadi kan dia kan enggak tahu mati dia kapan. Pasti. Jadi kiranya dia mati pas ketemu dengan malaikat pencabut nyawa tadi kan. Wah nih, dia udah pilihan lah, kepindah. Tetap mati, tidak bisa dihindari kematian tadi. Berarti yang menjurus ke arah kematian itu sudah takdir ya. Walaupun emang di sini nih dia mungkin matinya di kota B, tapi kalau sudah menjurus arahnya ke kematian, mungkin langsung dia pindah ke kota B, itu mati. Kalau kan itu kan hal yang tidak bisa kita tebak, karena sudah pasti kan. Oh, berarti yang menunjang, ibaratnya menunjang dia untuk kematian, untuk jodoh dia, sama untuk rezeki dia, berarti memang sudah ada jalannya ya. Sudah ada jalannya. Oh, berarti kalau itu, berarti yang di rezeki itu berarti sudah jadi permasalahan terus. Berarti Tuhan itu sudah ngasih jalan ya, gitu ya. Dia akan menjadi sesuatu, ibaratnya dengan profesi dia, gitu. Walaupun gitu kan. Secara hari-hari dia bukan profesi untuk itu, sama Tuhan dikasih jalan untuk jadi profesi itu, gitu. Nah, itu konsep manusia masalah rezeki, kan selalu beranggapan dengan duit. Padahal kan aku tidak tahu nih takdir yang Tuhan yang masalah rezeki ini kan bukan duit. Betul. Bukan juga profesi, bukan juga masalah apa. Aku masih penasaran juga nih. Tapi itu kan tidak boleh dikaji sebenarnya kan. Itu kan urusan Tuhan masalah rezeki. Sehat salah satunya. Itu. Sehat itu rezeki kan. Misalnya perkara hari ini aku olahraga, tiba-tiba kok sakit. Iya. Itu kan sudah arahnya Tuhan masalah rezeki apa tidaknya tuh. Itu kan balik lagi ke orang yang sudah merasa lebih dan malu sama Tuhan ketika dia sudah menerima dengan rezeki, berarti bukan berbentuk uang tok loh, rezeki gitu kan. Semua sudah rezeki dengan penglihatan yang tajam, dengan ibaratnya tubuh yang sempurna. Saking dia itu sudah merasa terlalu banyak rezeki, dia malu sama Tuhan, nak minta lebih biasanya kalau manusia itu kebutuhan untuk keinginan yang lebih banyak itu keinginan rata-rata Mas. Banyak yang manusia kadang ini mohon maaf, kadang ada yang orang yang berceramah ngomong kalau minta jabatan kamu tuh sholat lah. Sholat malam sekian puluh hari, sholat hajatnya. Berarti ngajari kita nih orang bodoh suruh sholat goro-goro untuk minta. Bukan mendekatkan dulu karena bagi aku pribadi yang daya tangkapnya kurang tuh, ceramah tuh kalau ngomong kamu sholatlah untuk minta hajat kamu biar dikabulkan, bukan kategori kamu dekatkan diri kamu sama Tuhanmu dengan sholat malam kamu. Gitu loh. Masalah hajat kamu ndak kamu sampaikan, Tuhan tahu kok gitu loh. Itu karena Maha tahu dia gitu. Tuhan Maha tahu. Itu yang pernah juga aku dengar ya. Itu antara keangkuhan atau kalau kita nilai kayak gini. Doa tadi. Kita doa cukup mengangkat tangan. Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau. Itu salah. Salah. Kita harus minta rincinya apa. Tuhan nak tahu. Aku tahu yang kau mau, tapi aku tidak mau ngasih itu. Kau minta mau kau tuh banyak. Yang kau mau tuh yang mana, kata Tuhan. Jadi sebudak-budaknya, sehina-hinanya kita minta dengan rajo nih. Rajo, kau tahu ada aku mau apa? Apa yang kau mau, kata rajo. Ya kan? Siapa kau tuh?
Kawan bukan, kenal bukan, kata aja tadi. Nah, konsep Tuhan juga kayak gitu, Mas. Sehino-hinonya kita, seanunya gitu kan. Nggak ada yang omongannya Tuhanlah Maha Tahu, doa tuh kan. Kau yang bisa ngasih apa yang aku mau. Nggak ada. Nggak ada ya. Kita pinta. Harus kita pinta. Kita tetein. Maunya apa? Mandanya lagi butuhnya rezeki nih. Ya Allah, berikan aku rezeki yang cukup, ya kan? Dengan jalan yang kau ridhoi. Berilah petunjuk atas masalah yang sedang kuhadapin. Kan lebih detail kok mintanya kemana gitu. Sananya kita minta doa nih, ya Allah berhentikanlah hujan, aku mau pergi, gitu kan. Itu berhentikan jelas minta doanya jelas. Terus kalau Tuhan nanggapin doa aku tadi itu, diberhentikan hujannya berapa tahun gara-gara satu doa orang tadi itu. Iya. Nah, jelas tapi ya Allah, aku berhentikanlah hujannya atau pindahkanlah hujan nih sampai aku sampai ke tempat tujuan. Itu kan ada titik detail maunya minta kemana gitu. Nah, jadi kalau menurut agak kayak gini, kalau kita doa belum dikabulin atau lambat, minta kita tuh belum detail dengan Tuhan. Iya, konsepnya kayak tadi. Tuhan tahulah semuanya yang kita minta. Ya, tidak perlu doanya panjang-panjang gitu kan? Iya. Itu angku kalau ngenilai. Angku ya. Angku. Dikit mana kita konsep ketemu rajo, kita ketemu presiden bela. Salam presiden, assalamualaikum. Kau berjasa untuk negara ini. Apa yang kau minta? Kau tahulah presiden apa yang kau minta. Apa kata dia? Itu malah angku lah. Yeah. Malah aku konotasinya lebih ke dalam lagi kan, lebih ke konsepnya lagi. Iya kan kita sudah tahu kan. Doa tuh jangan pakai mulut. Iya kan. Iya. Apa intinya kalau perkara dunia kita doa lah pakai mulut kita. Tapi kan badan bergerak. Dengan usaha tangan. Dengan usaha tangan. Jadi kan mayoritas kita nih selalu doa. Keinginan dia lah diucapinnya kan. Iya. Jadi kan perkara dunia ini paling berat kalau kita emang tidak bergerak. Kayak doa supaya hujan kan. Ya Tuhan, semoga be hujannya teduh. Yo kalau kau bisa maksud tahu cara Tuhan, yo tinggal kau cari mantel. Iya. Kau kan tidak basah. Berarti gini, kalau konsepnya itu harus jelas nggak? Menurut Anda itu, balik lagi kita ke flashback lagi. Ketika berusaha mendekat, kalau sudah agak dekat, tentu tahu akan kebutuhan gitu. Iya mas. Sedangkan menurut versi Angga harus kita minta jelas nih. Iya. Kira-kira ini itu untuk kenyamanan diri masing-masing. Apakah yang paling relevan ini kita ngomong, apa kita tidak ngomong? Iya. Itu yang paling relevan. Kita beda persepsi itu. Persepsinya kan ini beda nih kan. Ke Tuhan apa ke ngomongnya? Ke Tuhan kan gini. Ke ibarat pejabat kan perlu dekat dulu. Kalau sudah dekat, tidak perlu ditanya, tentu akan tahu ya. Sama halnya dengan Sang Pencipta, Kalau Sang Pencipta kita berusaha untuk dekat, kita kan berusaha untuk dekat. Kalau masalah dekat tidaknya kan kita tidak bisa ngukur tuh. Ya jelas. Bisanya secara lesan orang-orang yang lebih tahu itu ngomong ketika kamu sujud paling dekat itu Iya. Nah itu. Tapi kan kita tidak tahu pasti apakah Tuhan itu memang dekat dengan tidak. Iya. Pada saat itu kalau menurut Angga kan kita harus berdoa secara jelas. Ibaratnya kasarnya ngomong lebih spesifik lah. Aku harus ke sini. Kalau bagusnya doa emang spesifik kan. Spesifik. Ketika ini Maria kan sudah dekat nih. Kalau anggapannya sudah dekat. Mereka sudah dekat. Kalau sudah dekat dia akan tahu itu. Iya. Maksudnya kita apa gitu kita tidak tahu. Ngomong apa kita dalam hati deh. Iya kan? Kalau menurut aku lagi nih. Sudah perbaruan. Nah, kalau menurut aku nih. Macam mana kayak hukumnya kita bacaan sholat? Diucapkan enggak bukan dalam hati? Dalam hati boleh. Dalam hati boleh. Iya. Kalau aku kayak ini lebih dasarnya. Doa itu kan konotasinya kebanyakan permintaan. Iya. Iya kan? Sholat tuh kan itu kan kewajiban kita. Dalam sholat sudah banyak tuh permintaan kita. Bacaan sholat itu udah banyak permintaan kita kan.
yang kalau Mas Ri tadi kan, kalau kita sudah dekat, tidak sepatutnya kita ngomong. Kita pengen mendekati Rajo, tidak bisa juga kita dengan omongan. Ngapa kan doa itu sebenarnya bagus dengan perbuatan. Kalau kita pengen menjilati atasan, perbuatan lah, bukan ngomong kan. Yo ngomong tuh boleh, pas sudah kita melakukan perbuatan tuh. Misalnya kita udah menjilat dia nih bagus nih kan, dengan atasan yang bagus nih, bos kita nih, dengan kelakuan yang bagus depan mata bos kita, depan mata bos kita ngelakuin yang bagus, nanti kita minta. Berarti minta ya? Minta kalau masalah perkara doa kan Mas. Tapi kalau sudah akrab, kenal, dekat, tidak bisa lagi kita untuk minta Mas. Karena bos tuh sudah tahu diri kita nih apa sih yang ditunjuk. Kita juga sadar semua yang dilakukan bos kita nih untuk kita. Itu kan masuk itu lagi kan? Itu jawaban menurut versi Angga kan? Iya. Berarti ini deh ya. Ini daya tangkap aku sih. Kalau memang dah. Ketika kita masih minta berarti belum dekat nian. Iya. Aku juga nggak. Aku juga kayak itu Mas. Iya kan? Iya. Aku juga masih minta karena selagi aku jauh dengan Tuhan aku pasti banyak minta. Berarti karena kita ini merasa belum dekat, berarti kita memang harus mengucapkan gitu ya? Iya. Harus banyak doa. Iya kan? Ketika sudah dekat. Karena ukuran dekat kita nggak tahu. Kita mendekat bisa jadi magnet. Magnet itu ketika dekatnya bisa bertolak. Dengan kutub-kutub yang beda. Iya kan gitu. Karena kita udah tahu, karena Tuhan tuh zat, bukan makhluk. Kalau makhluk jelas, oh ini kucing kesayangan, dekat jelas gitu loh. Zat, kita udah bisa. Kalau kan ngakalnya kayak gini sudah. Macam mana kita komunikasi dengan Tuhan, tidak tahu kita dekat dengan tidak dengan Tuhan. Jadi konteksnya bukan doa, cara berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau menurut aku lagi nih, kalau aku terlalu banyak doa, terlalu banyak harap, malah bikin ego tuh keluar. Nah jadi kalau untuk doa minta nih. Biasa doa yang seumum-umumnya lah tiap hari yang dipakai tuh, istighfar lah, minta ampun, untuk diri orang tua atau sekitarnya gitu kan. Itu yang umum tuh. Kalau minta ampun, istighfar kan tak ada batasnya tuh. Terus tiap hari ya. Terus kalau untuk rezeki spesifikasi yang kita pengen, kalau kita mintanya tiap hari, tentu ada harapan tuh. Tentu ada harapan. Terus kalau kita minta tiap hari, harapan tadi tidak terkabul, ya kan? Otomatis ego kita keluar, aku minta tiap hari kok udah dikasih dengan Tuhan. Nah gitu. Jadi kalau aku pakai doa yang bagus, menurut aku waktunya tuh pas lagi duduk gini, seandainya nih duduk diam melamun, terpikir nih ada pengen doa dengan Tuhan, lakukanlah. Mungkin waktu itu waktu yang paling tepat untuk komunikasi dengan Tuhan. Nggak perlu kita tiap hari gitu. Nah kadang yang mungkin yang ditangkap masnya kayak gini, kan ada orang yang sudah dekat dengan Tuhan kan. Kita tidak tahu nih dekat dengan Tuhan gitu kan. Kita yang belum bercukupan bahasanya gitu kan. Malu minta dengan Tuhan. Aku dikasih napas bela syukur kata gitu kan. Ada banyak nangkapnya kayak gitu kan. Bagi ada juga orang-orang yang sudah berkecukupan, terus dia malu aku minta dengan Tuhan, aku dikasih terus. Ada juga yang kayak gitu. Betul. Itu tergantung kita lagi nyikapinya. Itu sudah pribadi dengan Tuhan menurut Anda. Bukan menurut A, B, C, itu pribadi dengan Tuhan lah, kan? Aku sudah bersyukur dengan apa yang aku dapat. Aku dikasih tangan lengkap, tubuh lengkap, kan? Masih bisa berpikir. Itu syukur kita dengan Tuhan, kan? Mungkin itu cara kita mensyukuri itu nikmat yang dikasih tadi itu. Kalau masalah rezeki yang dikasih tadi itu, perkara itu bonusnya dari Tuhan. Kalau aku sih lebih simpelnya kita skupin kecil lah kan, urusan kita tuh. Bukan masalah doa atau komunikasi nih, masalah minta ke Tuhan. Permasalahan kita tuh sering apa kita kecewa dengan Tuhan gara-gara kita minta ke Tuhan karena rezeki. Kita minta ke Tuhan karena kita butuh rezeki, butuh duit. Berarti kita minta ke Tuhan karena duit, bukan kita minta duit karena Tuhan. Iya. Jadi ngapa kita bisa
kecewa. Oh iya, Karena kita minta mendahulukan materi daripada Tuhan. Iya, kita minta ke Tuhan, ya Allah belikanlah aku duit. Berarti yang kita butuhkan tuh Bukan Tuhan. Bukan Tuhan, duitnya. Iya, betul. Tuhannya perantara. Sedangkan ya Allah berikanlah aku duit karena kau. Kau yang ngasih aku duit. Kan beda lagi tuh rasanya. Beda. Kenapa kita minta duit karena Tuhan dengan minta tolong Tuhan karena duit. Itu buat terus setiap hari dapat. Berarti cara komunikasi dengan Tuhan lagi diperbaiki gitu. Malah lebih keraso lagi kan. Iya, keraso. Kita banyak kayak gitu. Aku pun kayak gitu rasanya. Peletakan harapan lah. Peletakannya yang didahulukan tadi tuh. Ya cuman ya adab kita doa yo pasti. Ada pasti selalu harus penting. Ada pasti pujian dulu lah. Pujian, pembukaan. Tapi kan di tengah-tengah itu diselipin lancarkanlah, berikanlah. Iya. Kan ada niat di belakang pujian tadi gitu kan. Itu kan tidak apa-apa sih sebenarnya. Tidak apa-apa. Itu hak kita sebagai umatnya. Ya, kita minta dengan Tuhan gitu. Tapi kalau ada pemikiran lainnya, pasti berpikiran kau dahulukan materi tadi daripada aku. Kau minta dengan aku tadi tuh kayak gitulah pokok pemahaman pribadi lah yang ujungnya kayak kita ketemu atasan terus. Karena kita butuh duit dari atasan. Beda dengan orang yang sudah dekat dengan atasan kan. Dia pengen dekat dengan atasan. Karena atasan ngasih aku duit. Ya, tapi kata Tuhan, mintalah padaku. Itu minta kepadaku kata Tuhan tuh kan itu sudah jelas tuh kata-katanya kan. Mintalah kau kepadaku tuh kan tanda tanya besar. Mintalah kau kepadaku, bukan mintalah mulutmu kepadaku. Itu masih pertanyaan bagi aku. Ucapan dengan hati. Dengan kau mulutmu kepadaku itu masih pertanyaan. Kayak mana kita nerapi di badan kita? Karena aku ini bukan mulut. Jadi lebih rasa ya. Aku masih jauh tuh kajiannya kan. Aku ini bukan mulut. Kebanyakan kita mulut pasti. Kodak mulut api ya. Aku tak tahu lah kayak mana bedakannya kan. Tapi bagi aku kan kata-kata Tuhan yang mintalah kau kepadaku tuh masih tanda tanya. Karena mintalah kau kepadaku bukan mintalah mulutmu kepadaku. Kan kalau kita berdoa harus spesifik kan. Masa kata-kata Tuhan itu spesifik lagi? Iya kan? Iya. Kita dengan gamblang ambil kata-kata Tuhan, sedangkan kita doa bagusnya secara spesifik biar lebih jelas. Iya. Karena kan bukan mulut. Kalau mulut semuanya kan bisa kabul kan, kayak sepaik lidah kan. Dengan ucapan dia langsung kabul kan. Makanya benar memang itu jadi tanda tanya besar. Karena Tuhan tidak menciptakan seluruh manusia itu bisa ngomong, tidak. Itu. Karena ada yang mohon maaf saudara kita yang memang tidak bisa ngomong. Ada kekurangan. Berarti kan secara nggak langsung kalau Tuhan ngomong dengan mulutmu, kata orang sekarang diskriminasi. Kata orang pada Tuhan tuh maha tahu dari dulu sampai kakek gitu loh. Itu memang jadi pening tuh. Berarti memang benar. Mintalah kamu kepadaku kata Tuhan enggak? Tuhan. Berarti kamu tuh bukan dengan mulut kamu. Aku nih. Iya. Mana sih aku cara minta ke kau Tuhan? Semua tubuh ya bergerak gitu. Berarti mana tuh ada gitu. Berarti secara nggak langsung, nggak mungkin loh ya. Secara nggak langsung bagi pribadi aku yang nggak tahu nih. Berarti boleh dong kita minta dengan hati, berarti tidak perlu ngomong ya, Iya. Boleh kan berarti. Karena kan itu kan minta dengan doa itu kan beda persepsi sudah. Iya. Itu bukan bahas masalah doa. Doa tetaplah kau ucap boleh, dalam hati boleh. Tapi kalau masalah minta, akunya, hati aku, entah tangan aku. Iya. Itu pribadi kita dengan Tuhan permintaan. Itu betul. Masalah minta kan. Kalau masalah doa sesuai kajian tuh lah. Iya. Yang baiklah dengan pujian ke Tuhan, openingnya bagus, ditutup dengan puja-puja ke Nabi kita. Nah, ini doa sama permintaan itu beda apa tidak? Karena kadang doa tuh tidak semuanya permintaan, ada nggak? Iya. Semuanya permintaan. Kadang pujian. Doa itu sebagian pujian. Iya. Pujian ada, peringatan ada, pokok doa loh. Doa. Kita berdoa, secara nggak langsung minta nggak? Doa mungkin bagi aku sih mas, doa itu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi ya, bukan permintaan ya. Kalau doa ada doa permintaan, ada doa, tapi ada sholat hajat, ada sholat wajib. Berarti kalau seandainya kita ini kita pisahin dulu ya. Kalau seandainya kita baca Al-Fatihah nih, itu doa apa berkeinginan tadi hajat tadi itu? Kalau Al-Fatihah surat tuh kan.
yang di Al-Quran belah yang banyak itu kan. Iya. Itu kan sering dipakai tuh ayat pendeknya tuh. Untuk jadi amalan. Kadang dicerita tadi itu kan ayat pendek, salah satunya kayak Ababil. Iya. Kan cerita tuh salah satunya gitu kan. Sering dipakai. Itu doa sama minta itu kan terpisah tuh. Bisa kan? Berarti terpisah kan? Itu terpisah. Tapi gini, secara nggak langsung loh ya, kita berdoa tuh biasanya bagi orang awam minta. Iya. Karena Doa permintaan. Taunya kami berdoa tuh cuma minta gitu loh. Doa emang minta, Mas. Minta. Kategorinya mungkin minta lah, cuman kebanyakan kita tuh gunakan doa tuh cuma untuk minta. Itu. Minta nian tuh kayak mana ya bahasanya tuh ya? Susah dijelasin kan. Kayak mana kita doa wudu. Doa wudu tuh kan. Iya. Doa niat wudu tuh doa beda. Doa kan? Aku doa selesai wudu lah. Spesifikasi doa nih apa sih? Kan kita hukum masalah syariat tuh kan. Karena gini mungkin minta bisa ke makhluk. Iya ya. Tapi doa spesifik untuk Tuhan. Iya. Pada secara nggak langsung bagi kami itu hampir mirip itu. Iya. Bisa lah dibilang itu, Mas. Karena ke manusia tidak mungkin kita berdoa, aku berdoa presiden Iya. Itu berdoa. Pasti itu doa baik itu dia. Iya. Aku minta presiden ngasih aku sesuatu, gitu kan. Aku berdoa sama Tuhan. Itu mungkin loh ya. Iya, mungkin lah ya. Iya. Kalau minta kita sama manusia, sama makhluk lah. Gitu. Iya. Kalau berdoa sama yang kuasa. Sama yang kuasa. Dari konotasi apa namanya? Kata-katanya itu sudah emang gitu. Minta sama doa ya lebih tinggi doa kan? Karena dia sama yang kuasa. Iya. Dan itu kalau balik lagi ke aku pribadi, hampir tidak bisa memisahkan itu karena saya tidak tahu itu posisinya. Posisi saya taunya doa tuh minta secara bahasa Indonesia. Karena saya tidak tahu bahasa Arab. Iya. Karena yang doa itu ya saya bahasa Arab ya. Itu kan gitu. Kita tidak tahu. Kayak saya tidak tahu artinya. Saya dengar sering orang melafazkan berdoa pakai bahasa Arab. Cuma cara yang saya tangkap itu tidak masuk. Masuk saya itu bahasa Arab, berdoa gitu loh. Iya. Meminta tolak balak lah, keselamatan lah. Itu Iya. suatu doa. Doa untuk puja-puji kita butuh Tuhan. Gitu loh. Sebenarnya kan orang-orang tuh kan kayak orang-orang lain, agama ajaran lain. Dia berdoa ke Tuhan, itu ibadah dia. Dia minta dengan Tuhan keinginan dia minta karena dia butuh dengan Tuhan. Iya betul. Apa dia minta dengan Tuhan. Sedangkan kayak kita nih kebanyakan kita butuh duit Tuhan, butuh rezeki dari Tuhan gitu. Itu memang kebalik kan. Ngapa ajaran tuh kan kayak sholat lah, Mas. Sholat itu kan doa sih, Mas. Doa kan? Iya. Permintaan. Berarti secara nggak langsung doa sama permintaan itu sama kan? Cuman beda konsep. Sama konsep kita ke Tuhan, konsep kita ke makhluk ya. Iya. Ke makhluk bisa Tuhan, bisa meminta. Ke Tuhan sih bisa meminta. Tapi lebih halusnya lagi ke doa. Gitu dah. Disitulah konotasi yang paling mudah untuk bilang mintalah kau kepadaku. Dikabulkan. Sholat tuh isinya sudah semua isinya permintaan. Permintaan kan? Itu kan seluruh badan kita bergerak. Berarti muncung kita juga bergerak. Ada usahonya ya. Di sholat itulah menurut kita puncaknya doa yang paling sempurna karena mulut, badan semua berusaha untuk meminta ya. Iya. Karena doa minta kan. Nah tuh sudah selesai sholat berdoa lagi panjang-panjang. Itu kan dianjurkan. Tapi doa sesudah sholat. Tapi kan yang tidak sepatutnya bagi aku ya, tidak sepantasnya tuh kadang orang mempercepat sholat dia demi doa dia di akhir sholat. Nah itu salah satu ciri-ciri munafiknya kan. Iya. Sholatnya cepat, mintanya tidak banyak pas sudah selesai sholat. Iya. Itu kadang ya bagi kita karena kita tuh tidak tahu isi arti doanya itu sudahlah sholatnya cepat, doanya panjang yang ya Allah pokoknya Iya. Kadang di hati kita kan nggak tahu apa artinya itu cuman doa gitu ya. Karena gini, bahasa itu
bukan ciptaan manusia kan? Iya. Itu kan dari Tuhan kan? Ya. Dikasih bahasa A, B, C, D sampai Z, bahkan mungkin sampai abjad tuh lebih dari abjad lah untuk bahasa. Berarti adanya diciptakan bahasa, berarti Tuhan menerima doa dengan bahasa masing-masing. Tidak masalah berarti kan? Jelas tuh Mas. Iya kan? Kalau lah ibaratnya orang yang padek berdoa panjang-panjang itu diganti sebagian bahasa Indonesia, tentu kita akan agak ngerti dikit lah. Iya. Oh iya ya Allah, berarti imam kita meminta untuk keselamatan kita semua, karena keselamatan itu kan kita minta sama Tuhan, ya gitu loh. Minta keselamatan, kesehatan, karena kita tidak bisa menciptakan kesehatan. Ya. Walaupun dengan pengetahuan secara medis luar biasa, kesehatan tidak bisa. Dia ciptakan tidak bisa. Karena dia akan bisa mengatur yang kata orang pintar itu dalam tubuh manusia itu berjuta-juta. Sel itu tidak bisa ngontrol semua. Tidak bisa. Berarti kan dari sana mintanya keselamatan, kesehatan itu. Dengan doa panjang minta ampun, ya Allah. Mungkin apa ya? Karena diturunkannya itu dengan bahasa Arab, ya kan? Lebih abdol gitu ya. Lebih apa? Ya. Lebih titiknya di situ. Berarti juga kan kita sudah ada aturan syariatnya yang bisa ngubah. Gitu. Jadi kalau ada kita tidak paham, bagusnya pengen pakai bahasa kita, lebih bagusnya kita yang belajar bahasa dia. Berarti memang keterbatasan kita yang tidak keterbatasan doa. Kita. Bahasanya sama kayak pemahaman Al-Quran tadi itu kan. Bahasa Quran juga walaupun bentuknya bahasa Arab agak beda dengan bahasa Arab. Iya. Cuman bahasa Arab tuh agak sama dengan bahasa, karena dari tulisan apalagi kita pakai harakat semuanya kan agak beda tuh kan. Bahasa Arab kan gundulnya nggak tahu. Cuman ya kita butuh, itulah yang kita mau pelajari kan. Kalau semuanya lempeng-lempeng malah mungkin bagi aku nih, pendapat aku nih, orang dengan mudah menganggap Tuhan, tidak mencari Tuhan. Iya. Cuma sekedar aku butuh mujizat Tuhan dengan doa ini, dengan doa itu. Zaman dulu bisa, karena zaman dulu banyak agama lain kan lebih kuat segala macam. Balik lagi ke penciptaan. Tuhan menciptakan kita karena Tuhan pengen diketahui. Pengen diketahui. Carilah aku. Aku nih penciptamu. Bahasanya kan kayak itu kan Mas. Tapi kalau semuanya lempeng-lempeng baik, Tuhan jadi pelayan untuk kita. Baik. Sedangkan kita dari dulu kata-katanya penghambaan ke Tuhan. Hamba itu berarti budak. Betul. Kita memperbudakkan diri kita untuk Tuhan, bukan karena rasanya negatif kan? Iya, betul. Tapi kalau kebanyakan sekarang kalau semuanya lempeng baik, mudah Tuhan yang maha baik ini malah jadi pelayan untuk kita malah. Jadi malah ada sebagian orang yang anggapnya kayak gini, kalau hidup kita tuh lempeng lurus tuh, Tuhan lagi mempersiapkan bala untuk kau di hari kayak kayak gitu Mas. Banyak orang takut tuh Mas. Wah, aku kok lempeng hidupnya enak bayo, ujiannya sedikit dengan semua sebanyak ini kan. Pasti orang tuh malah ketakutan Mas. Wah, aku bakal dihisap dengan harta aku yang sebanyak ini. Pasti ketakutan tuh orang tuh, malahan makonnya dia dosa lah ditambah lagi. Iya. Nah, semakin dia ngomong kayak gitu, semakin lagi dikasih dengan Tuhan. Berarti kategori orang ini yang ndak berdoa minta rezeki duit lo ya. Iya kan? Rezeki duit dia udah minta itu. Karena dia sudah merasa dalam artian cukup untuk dia. Sudah terlalu baik Tuhan ngasih banyak nih rezeki bentuk harta gitu loh. Berarti itu kategori benar apa tidak itu kalau itu kan? Dia sudah merasa cukup kan? Ya. Benar lah begitu Mas. Benar kan? Iya. Kalau dia merasa cukup di hadapan Tuhan, ya itu benar. Sudah benar kan? Benar. Karena di jalan Tuhan.